ternyata di dalam Bible itu terdapat banyak kontradiksi, gitu ya. Nah, apakah kita nih sebagai orang yang mau menggunakan akalnya bisa menganggap sebuah kitab yang mana di dalamnya banyak kontradiksi itu sebagai kitab suci? Itu ada 275 kontradiksi di dalam Bible yang sudah tidak ada jawaban lain selain memang itu terbukti ada kontradiksi, gitu. Kalau ratusan ya, buat saya sebenarnya satu aja ada kontradiksi, itu sudah tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci, gitu. Allah sendiri dengan berani kan mengatakan, kalau saja kitab ini bukan daripada Allah SWT, tentunya sudah terjadi banyak kontradiksi, kan. Dan kitab ini juga secara berani mengatakan apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Ternyata terbukti, gitu. Terbuktinya dengan cara apa? Terbukti dengan cara sains, gitu. Sains, ilmu pengetahuan, kan. Bener ya, di dalam Quran ini kok ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, terus dibuktikan ternyata benar, padahal ayat itu sudah ada semenjak 1400 tahun yang lalu. Jadi ilmu pengetahuan pada zaman kita hidup sekarang ini dibandingkan zaman dulu sudah sangat-sangat berkembang. Makanya saya jadi berpikir, tidak mungkin sebuah kitab dibuat oleh seorang yang disebut dengan sebutan ummi, ya, yang salah satu artinya bisa berarti adalah tidak bisa baca tulis, yang menyebutkan hal yang ternyata terbuktinya baru sekarang, begitu. Ya, contoh misalnya mengenai misalnya embriologi, ya. Di dalam embriologi di dalam Quran kan disebutkan, tidakkah kita manusia memperhatikan kita diciptakan dari apa, gitu kan? Setelah umur sekian menjadi apa, gitu kan? Ternyata proses-proses itu dikonfirmasi oleh bapak embriologi dunia yang namanya Profesor Keith Moore, ya. Bukunya Profesor Keith Moore ini dipakai di seluruh universitas kedokteran, khususnya mengambil spesialis embriologi. Sampai akhirnya Profesor Keith Moore ini diundang ke Arab Saudi, membuat pernyataan bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad mengarang ayat ini, gitu. Yang artinya Profesor Keith Moore yang waktu itu bukan Muslim, ya, berani menyatakan bahwa ini pasti datangnya dari Sang Pencipta, gitu. Dari situ makin menguatkan saya bahwa ternyata Quran ini memang kitab yang diturunkan kepada seorang nabi yang benar-benar berasal dari Sang Pencipta, gitu. Kalau yang namanya kitab suci itu harus bisa tahan dan lolos daripada ujian, begitu. Iya. Ya. Betul, setuju. Jadi Allah sendiri dengan berani kan mengatakan, kalau saja kitab ini bukan daripada Allah SWT, tentunya sudah terjadi banyak kontradiksi, kan. Dan kitab ini juga secara berani mengatakan apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita juga sangat terbuka atau kita juga sangat menerima, ya. Jadi kalau Quran misalnya diuji, dikritik segala macam, saya malah senang sebenarnya. Kalau memang jawabannya benar, ya, dan masuk akal, itu artinya Quran masih tahan uji. Tetapi kalau ada yang tidak bisa dipertahankan dari Quran, artinya Quran akan gagal menjadi kitab suci. Kalau memang tahan uji, ya akan pantas disebut sebagai layak disebut sebagai kitab suci. Kalau nggak bisa terjawab atau memang sudah benar-benar diakui bahwa itu adalah kesalahan, ya sudah, karena akhirnya harus menerima bahwa ini tidak layak disebut kitab suci, gitu. Oke lah, kalau begitu, mari kita uji Al-Qur'anmu tentang embriologi. Quran surat 22 Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu
kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentang proses terjadinya dan perkembangan janin dalam rahim wanita sungguh salah total. Karena satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan sel telur wanita sebagai salah satu bahan untuk terjadinya janin. Dua, bahan untuk terjadinya janin bukan satu tetes mani, tetapi satu sel sperma yang bertemu dengan satu sel telur wanita. Peristiwa inilah yang disebut pembuahan sel telur. Ketiga, tidak pernah ada terjadi dalam rahim wanita setetes mani menggumpal menjadi segumpal darah. Keempat, tidak pernah ada terjadi dalam rahim wanita bahwa segumpal darah menjadi segumpal daging. Tidak pernah. Kelima, tidak pernah terjadi dalam rahim wanita segumpal daging menjadi tulang belulang atau tengkorak. Keenam, tidak pernah terjadi dalam rahim wanita tulang belulang atau tengkorak itu dibungkus lagi dengan daging. Tidak mungkin lagi tulang belulang itu bisa dibungkus dengan daging karena daging yang segumpal tadi sudah habis digunakan jadi bahan untuk tulang belulang. Jadi, daging dari mana lagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan untuk membungkus tengkorak itu tidak jelas. Jadi, sesungguhnya proses terjadinya janin dan pertumbuhan janin dalam rahim wanita adalah sebagai berikut. Minggu pertama. Setelah terjadinya pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma, maka akan terbentuk jaringan yang terdiri dari 100 sel yang nantinya akan menjadi cikal bakal janin. Setelah membelah dan memperbanyak sel, calon janin atau embrio tersebut akan menempel pada rahim, yaitu tempat tumbuh kembangnya selama kehamilan terjadi. Minggu kedua. Memasuki minggu kedua, sel yang dimiliki embrio sebanyak kurang lebih 150 sel membentuk lapisan-lapisan yang nantinya akan menjadi berbagai organ serta bagian tubuh dari bayi, seperti otot, tulang, jantung, sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem syaraf. Minggu ketiga, embrio berhasil menempel dengan sempurna pada rahim. Pada masa ini, embrio masih melakukan pembelahan serta memperbanyak sel. Oleh karena itu, belum berbentuk seperti bayi. Lapisan terluar dari embrio akan membentuk plasenta atau ari-ari. Ukuran embrio pada minggu ketiga masih sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar 1,5 mm. Minggu keempat. Pada minggu keempat, jantung sudah terbentuk dan mulai berfungsi, dan pembuluh-pembuluh darah sudah memiliki aliran darahnya sendiri. Selain itu, sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Pada minggu keempat, ukuran embrionya akan membesar dari usia sebelumnya. Minggu kelima, tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun masih tidak berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem syaraf pun juga sudah terbentuk, sementara mata, telinga, dan mulut baru akan dibentuk. Ukuran pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu keenam. Memasuki minggu keenam, ukuran embrio kira-kira sudah sebesar kacang polong. Kaki sudah mulai tumbuh walaupun jari-jari kaki belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai akan terbentuk. Sementara, bibir atas dan langit-langit mulut sudah terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Dan terlihat bahwa telinga dan mata sedang berkembang. Minggu ketujuh. Ukuran embrio ketika memasuki minggu ketujuh adalah sekitar 19 mm. Pada tahap ini, paru-paru baru akan dibentuk, jari-jari sudah mulai terlihat, dan otot serta sistem syaraf sudah mulai berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pada masa ini, embrio sudah bisa menunjukkan refleksnya pada bunda. Minggu ke-8. Di minggu ke-8, embrio sudah bisa disebut janin karena sudah memiliki bentuk serta wajah seperti manusia.
Kelopak mata dan hidung mulai terbentuk pada minggu ini. Pada tahap ini, plasenta berkembang dan janin dikelilingi air ketuban yang terbentuk dari pembuluh-pembuluh darah bunda. Minggu ke-9. Wajah pada janin semakin jelas terbentuk, mata lebih besar dan berwarna. Sesuai dengan pigmen yang dimiliki masing-masing janin. Janin sudah mampu untuk membuka mulutnya serta pita suara dari kelenjar air liur mulai terbentuk. Janin yang berusia 9 minggu kira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10. Janin yang berusia 10 minggu masih memiliki kepala yang lebih besar dibandingkan dengan ukuran badannya. Jantung sudah bekerja secara sempurna dan berdetak 180 kali per menit. Sel tulang pertama kali terbentuk, menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11. Tulang wajah mulai terbentuk, kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku juga sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini ternyata janin sudah bisa menelan dan mengeluarkan urin yang dikeluarkan di dalam air ketuban loh bun. Minggu ke-12. Mulai dari minggu ini akan terjadi perkembangan dan pematangan dari berbagai organ yang telah dibentuk sebelumnya. Tulang belakang janin yang tadinya terbentuk dari tulang rawan pada minggu ke-12 akan berubah menjadi tulang keras. Minggu ke-13 sampai 17. Ketika memasuki usia minggu ke-13 sampai 17, berat janin sebesar 57 sampai 113 gram dan panjangnya sekitar 10 sampai 13 cm. Pada minggu ke-16, janin sudah bisa dilihat jenis kelaminnya. Apakah ia laki-laki atau perempuan sudah dapat diketahui dengan melakukan USG. Muncul rambut-rambut halus pada kepala yang disebut sebagai lanunggu. Minggu ke-18 sampai 22. Ukuran janin sudah mencapai 25 hingga 28 cm dan memiliki berat 227 sampai 454 gram. Pada tahap ini, janin mulai bisa mendengar dan memberikan respon gerakan. Oleh karena itu, bunda bisa merasakan tendangan, pukulan, dan berbagai gerakan dari janin. Selain itu, kelenjar minyak pada kulit juga mulai bekerja. Minggu ke-23 sampai 26. Pankreas janin mulai bekerja secara efektif dan paru-paru semakin matang pada tahap ini. Bayi yang lahir ketika memasuki minggu ke-23 sampai 26 memiliki lebih besar peluang untuk bertahan hidup dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Bulu mata dan alis pun juga mulai terlihat. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan ketuban yang merupakan pertanda baik karena dengan demikian ia sekaligus berlatih untuk bernafas. Minggu ke-27 sampai 31. Diperkirakan 91% janin yang lahir di minggu ke-27 sampai 31 dapat bertahan hidup walaupun berisiko mengalami berbagai komplikasi seperti cacat lahir dan berat badan lahir rendah. Pada dasarnya, semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-32 sampai 36. Gerakan dan tendangan yang dilakukan oleh janin semakin kuat dan semakin terasa. Saat ini kulit janin berwarna pink dan sangat halus. Janin pada usia ini memiliki berat sebesar 1,8 hingga 2,3 gram dan panjang sekitar 41 sampai 43 cm. Pada minggu ke-34, sistem syaraf pusat dan paru-parunya akan semakin matang dan pergerakan tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Janin dalam kandungan akan semakin turun ke area panggul pada usia kehamilan pekan ke-36 seiring mendekatnya hari persalinan. Minggu ke-37 sampai 40. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan. Saat ini, berat badan janin sudah mencapai 2,7 hingga 3,6 gram dan panjang badan sekitar 46 cm. Ketika memasuki minggu ke-40, maka janin siap dilahirkan dan semua organ sudah terbentuk serta berfungsi dengan baik. Dan sangat banyak pernyataan ayat-ayat Al-Qur'anmu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya,
tidak benar. Kita definisikan dulu apa itu benar. Benar menurut saya, menurut logika dan saya definisikan adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu bisa disebut benar. Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataanmu, maka kau harus menerima bahwa Al-Qur'anmu itu bukanlah kitab suci. Terima kasih.